Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jika video ini muncul di beranda Anda, ini bukanlah kebetulan. Inilah cara Allah menghadirkan peringatan lembut agar kita memperbaiki diri. Sebelum kita mulai, tuliskan sholawat Nabi di kolom komentar. Semoga menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi cahaya di hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, umur panjang yang berkah, kelapangan rezeki, dan kemudahan dalam setiap urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Video ini akan membahas 15 kebiasaan yang menghambat rezeki, lengkap dengan penjelasan bagaimana setiap kebiasaan itu mempengaruhi hidup, pikiran, dan spiritual kita. Mari kita renungkan dengan hati terbuka agar bisa memperbaiki diri perlahan-lahan. 1. Menumpuk barang tak berguna dan rumah berantakan. Rumah adalah cerminan pikiran kita. Jika rumah penuh barang tak terpakai, pakaian menumpuk, dan sudut berdebu, energi positif sulit mengalir. Hal ini membuat hati terasa sumpek, pikiran tidak jernih, dan semangat untuk bekerja atau berdoa menurun. Dalam Feng Shui dan ajaran Islam, kebersihan adalah bagian dari iman. Rasulullah bersabda, kebersihan itu sebagian dari iman. Cobalah rutin memilah barang, buang yang rusak, sumbangkan yang tidak terpakai, dan rapikan rumah setiap hari. Hati yang tenang menarik energi positif yang membuka jalan rezeki. 2. Menunda-nunda pekerjaan. Kebiasaan menunda pekerjaan membuat hidup tertinggal satu langkah. Menunda cuci piring, rapikan rumah, atau membayar tagihan bisa menimbulkan stres mental. Pikiran kita akan terus tertekan karena ada tugas yang belum selesai. Rasulullah mengajarkan untuk menyelesaikan kewajiban sebelum halangan datang. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu menciptakan disiplin, ketenangan, dan membuka peluang rizki yang lebih lancar. 3. Lalai dalam ibadah, khususnya sholat. Sholat adalah penghubung langsung dengan Allah. Ketika seseorang meremehkan sholat, ia secara tidak sadar memutus sebagian ikatan dengan pertolongan Allah. Banyak ulama menegaskan, orang yang menjaga sholatnya akan dilapangkan rizkinya. Selain itu, sholat tepat waktu menenangkan hati, menata pikiran, dan meningkatkan produktivitas. Orang yang rajin sholat sering melihat jalan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. 4. Ucapan negatif, mengeluh, dan berkata kasar. Lidah adalah magnet energi. Kata-kata yang keluar dari mulut kita membentuk atmosfer di sekitar rumah dan mempengaruhi hubungan sosial. Orang yang selalu mengeluh atau berkata kasar akan menarik energi negatif. Sebaliknya, ucapan positif, penuh syukur, dan ramah meningkatkan vibrasi energi rumah. Dengan kata-kata baik, hati menjadi ringan, hubungan harmonis, dan rizki lebih mudah masuk. Contohnya, seorang anak yang senang mendengar orang tua memuji akan lebih semangat belajar dan menuntut ilmu yang kelak membuka jalan rizki. Mudah marah dan tersinggung. Amarah yang meledak-ledak membuat hati gelap, pikiran buntu, dan menghambat kreativitas. Orang yang temperamental sulit melihat peluang, susah bersyukur, dan mudah kehilangan teman atau relasi bisnis. Dalam Islam, menahan amarah adalah tanda ketakwaan. Rasulullah bersabda, orang kuat bukan yang pandai memukul, tapi yang mampu menahan amarahnya saat marah. Mengelola emosi dengan baik membuka jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. 6. Meremehkan sedekah kecil. Banyak orang menunggu jumlah besar untuk bersedekah, padahal sedekah sekecil biji kurma pun Allah lipat gandakan. Meremehkan sedekah membuat hati menjadi kikir dan menutup pintu rezeki. Sedekah tidak hanya membuka pintu rezeki materi, tetapi juga memperbaiki kondisi hati, menenangkan pikiran, dan mendatangkan keberkahan dalam keluarga. Rasulullah bersabda, sedekah itu tidak mengurangi harta, dan Allah menambahkan untuk orang yang memberi. 7. Tidak menjaga hubungan dengan orang tua.
Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Menyakiti hati orang tua atau mengabaikan mereka bisa menutup keberkahan hidup. Sebaliknya, berbakti kepada orang tua membuka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Contohnya, seseorang yang rutin mendoakan dan membantu orang tua sering mendapatkan kemudahan dalam pekerjaan dan peluang usaha. Hati yang lapang dan keluarga yang harmonis adalah sumber rezeki dan ketenangan. 8. Iri, dengki, dan tidak senang melihat kesuksesan orang lain. Iri hati merusak energi positif. Orang yang sering membandingkan diri dengan orang lain dan merasa cemburu atas kesuksesan orang lain akan sulit meraih keberkahan. Allah menyukai hati yang lapang dan ridho dengan takdir. Jika kita belajar bersyukur dan senang melihat orang lain berhasil, rezeki kita sendiri akan lebih lancar karena energi positif mengalir dari dalam diri kita ke lingkungan sekitar. 9. Suka berhutang tanpa rencana dan menunda membayar hutang. Hutang yang tidak segera dibayar dapat menahan keberkahan. Orang yang menunda membayar hutang sering merasa tertekan dan stres, sehingga pikiran tidak fokus pada produktivitas atau mencari peluang baru. Rasulullah menekankan pentingnya melunasi hutang tepat waktu, karena hutang yang tertunda bisa menghalangi rezeki. Mengatur keuangan dengan disiplin dan membayar hutang secara tepat akan membuka jalan keberkahan yang lebih luas. 10. Lalai bersyukur atas nikmat kecil. Kebiasaan mengabaikan nikmat kecil membuat hati menjadi tidak peka terhadap karunia Allah. Padahal, mensyukuri hal-hal kecil dapat membuka jalan bagi nikmat yang lebih besar. Misalnya, bersyukur atas makanan sederhana, udara yang bersih, atau keluarga yang sehat akan meningkatkan energi positif dalam hidup. Hati yang bersyukur selalu melihat peluang, sehingga rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Rasulullah bersabda, orang yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. 11. Terlalu sering tidur siang atau tidur berlebihan. Tidur siang memang bermanfaat untuk menyegarkan tubuh, tetapi jika berlebihan, hal ini bisa mengganggu ritme tidur malam dan produktivitas harian. Tubuh menjadi malas bergerak, pikiran kurang fokus, dan energi positif sulit mengalir. Orang yang disiplin dalam mengatur waktu tidur cenderung lebih produktif, lebih kreatif, dan lebih cepat menangkap peluang baru. Dengan mengatur tidur secara seimbang, rezeki datang dari kerja yang maksimal dan ide-ide yang lancar. 12. Menyimpan uang di tempat yang tidak aman. Cara menyimpan uang mencerminkan disiplin dan rasa tanggung jawab. Menyimpan uang sembarangan, tidak di bank atau tempat aman, dapat menimbulkan rasa khawatir dan stres. Rasa khawatir ini menahan energi positif untuk berkembang. Menyimpan uang dengan aman, rapi, dan terencana menunjukkan bahwa kita menghargai rezeki yang diberikan Allah. Disiplin finansial seperti ini membuka jalan bagi keberkahan dan kemudahan dalam mencari rezeki. 13. Mengabaikan kesehatan dan pola makan tidak teratur. Tubuh yang lemah akibat pola makan buruk akan sulit untuk bekerja, belajar, dan beribadah dengan maksimal. Orang yang tidak menjaga kesehatannya cenderung mudah lelah, stres, dan susah berkonsentrasi. Sebaliknya, tubuh yang sehat memberi energi untuk berpikir jernih, bertindak efektif, dan menangkap peluang. 13. Mengabaikan kesehatan dan pola makan tidak teratur. Tubuh yang lemah akibat pola makan buruk akan sulit untuk bekerja, belajar, dan beribadah dengan maksimal. Orang yang tidak menjaga kesehatannya cenderung mudah lelah, stres, dan susah berkonsentrasi. Sebaliknya, tubuh yang sehat memberi energi untuk berpikir jernih, bertindak efektif, dan menangkap peluang. Pola makan teratur, asupan bergizi, dan olahraga ringan meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang rezeki, dan menjaga hati tetap tenang. 14. Kurang pencahayaan dan sirkulasi rumah. Rumah yang gelap atau pengap bisa membuat pikiran kusut dan hati tidak nyaman. Cahaya alami dan sirkulasi udara yang baik mempengaruhi energi positif yang mengalir di rumah. Feng Shui menekankan pentingnya pencahayaan yang cukup agar vibrasi energi meningkat. Rumah yang terang dan segar membantu menumbuhkan kreativitas, menjaga kesehatan mental, dan membuka peluang baru dalam rezeki. Misalnya, membuka tirai saat siang hari atau menggunakan lampu yang terang bisa mengubah atmosfer rumah menjadi lebih positif.
15. Terlalu kaku mengatur hidup dan fokus pada masalah. Kebiasaan ingin mengontrol setiap detail hidup membuat stres dan kelelahan. Terlalu fokus pada masalah membuat pikiran penuh beban dan energi negatif menumpuk. Orang yang fleksibel, menerima aliran hidup dan fokus pada solusi lebih mudah melihat peluang. Membiarkan hidup mengalir dengan wajar membuka ruang bagi kejutan positif dan rejeki yang tak terduga. Allah mencintai orang yang bersabar, berusaha, dan percaya pada takdirnya. Fokus pada solusi bukan masalah, membuat hidup lebih produktif, optimis, dan penuh makna. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika selama ini rejeki kita terasa seret, bisa jadi bukan karena Allah tidak sayang, bukan karena doa kita ditolak. Bisa jadi hanya karena ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang perlu kita perbaiki. Ketika satu demi satu kebiasaan ini ditinggalkan, hati menjadi lapang, rumah terasa tenang, pikiran jernih, dan pintu rezeki terbuka kembali. Semoga Allah melapangkan jalan kita, membersihkan hati kita, dan menurunkan rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.